Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Erlan Darmawan selaku dosen mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak dan juga praktikum pemrograman aplikasi bergerak. Perkenalkan, nama saya Sandiadi Mulya dengan NIM 2019 0910058 dari kelas SI 2019B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komponen-komponen di aplikasi Android Studio dan juga contoh program sederhananya. Tetapi sebelum ke pembahasan mengenai komponen di aplikasi Android Studio, saya akan membahas terlebih dahulu komponen aplikasi Android-nya. Ada beberapa komponen dari aplikasi Android ya. Yang pertama itu ada Activity. Nah, komponen ini mewakili antarmuka pengguna ya. Aktivitas melakukan tindakan pada layar. Nah, contohnya aplikasi email. Nah, mungkin salah satu kegiatan menunjukkan daftar email baru atau kegiatan untuk menulis email dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti membaca atau mengirim email gitu. Nah, komponen yang kedua itu ada service ya. Service ini berjalan di latar belakang untuk waktu yang bisa cukup lama lah. Contohnya pada saat kita memutar audio atau musik ya di handphone kita, kita bisa terus mendengarkan audio tersebut saat kita menggunakan aplikasi lain. Contohnya saat kita mengirim pesan. Nah, secara tidak kita sadari itu adalah komponen service untuk memutar audio secara terus menerus itu tanpa menghalangi interaksi pengguna tadi. Nah, kemudian ada komponen content provider ya. Komponen ini menyediakan cara untuk akses data yang dibutuhkan oleh suatu activity. Nah, misalnya pada saat kita menggunakan Google Map gitu. Nah, activity ini kan membutuhkan data. Misalnya kita mau menuju ke mana gitu. Nah, pasti kan membutuhkan data lokasi atau alamat atau nama-nama jalan gitu kan. Nah, ini adalah komponen content provider, yaitu untuk mengakses data kontak dan navigasi untuk konten navigasi yang digunakan gitu. Baik, komponen selanjutnya yaitu ada resource ya, atau sumber lah intinya gitu. Nah, di aplikasi Android Studio atau di aplikasi Android ini digunakan untuk menyimpan data-data non coding atau selain dari program-program gitu. Nah, misalnya berupa gambar, icon ataupun audio tadi gitu. Nah, di research ini kita bisa mengatur ya sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita membutuhkan gambar pada aplikasi tersebut. Nah, kita bisa menyimpan di resource ini. Nah, itulah komponen-komponen utamanya ya di aplikasi Android. Namun ada beberapa komponen tambahan, yaitu
view dan notification. Nah, notification ini berfungsi untuk mekanisme sinyal ke pengguna. Nah, misalkan ada email masuk atau ada pesan masuk. Nah, itu kan ada notifikasi ya ke kita agar kita mengetahui gitu akan adanya pesan yang masuk. Atau contoh lain misalkan kita mengatur alarm. Nah, setelah kita atur misalkan pukul 8, nah ketika menunjukkan pukul 8 tersebut, maka handphone kita kan akan berbunyi gitu. Nah, itulah contoh dari notification. Selanjutnya tadi ada view ya, digunakan untuk membangun antarmuka pengguna. Nah, view ini ada beberapa macam lagi gitu yang digunakan untuk mengatur tampilan. Misalkan kita ada di tampilannya ada sebuah gambar atau ada untuk memasukkan teks. Nah, itu yang digunakan adalah komponen view. Baik, sekarang kita masuk ke komponen di aplikasi Android ya. Nah, ketika kita membuat suatu project baru, di sini kita ditampilkan dengan main activity.java dan activity main.xml. Nah, setelah tadi berbicara tentang komponen aplikasi ya, ada yang namanya activity. Nah, activity ini jadi mengatur aktivitas dari suatu aplikasi ya. Nah, maka untuk mengatur sebuah activity itu, nah kita mengaturnya di sini di main activity. Nah, letaknya ada di Java. Nah, ada di file pertama ini dan main activity. Nah, jadi contohnya kita akan ada activity hapus, activity tambah. Nah, kita gunakan di file main activity ini. Nah, kemudian untuk mengatur tampilan di mana kita mengaturnya gitu. Nah, untuk mengatur tampilan ada di res di sininya, atau ini tuh resource ya, sumber yang tadi kita bahas. Nah, di sini banyak juga komponennya ya. Ada drawable, ada layout, ada map dan lainnya. Nah, untuk mengatur tampilan itu ada di layout activity main. Nah, di sini. Nah, secara defaultnya ya, Android Studio menyediakan tampilan Hello World seperti ini. Nah, ketika kita masuk ke desain, nah di sini ada palet-palet ya, atau komponen view ya. Yang tadi kita bahas, ada komponen view yang kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kebutuhan aplikasi kita. Misalkan kita akan menambahkan text view, kita bisa mendrag seperti ini. Kemudian untuk mengaturnya bisa di kode ini ya, atau split untuk bisa mengetahui tampilannya juga codingnya itu. Nah, di sini ada button, misalkan menambahkan button di sini. Kemudian ada juga radio button ya, yang bisa digunakan untuk memilih salah satu pilihan gitu. Nah, ada juga layout yang lainnya ini. Ada image, contoh kita gunakan. Nah, misalkan kita ingin mengubah gambar ini ya, kita bisa menambahkannya di drawable ini ya. Di tadi resource di sumber ini ya, ada banyak juga yang bisa kita pakai gitu. Misalkan untuk audio, video, icon gitu. Jadi kita di sini ditambahinnya.
Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa lihat ya contoh program sederhana yang telah saya buat gitu. Nah, di sini saya membuat aplikasi center ya. Gitu. Sebetulnya ini ada bukan center sih, kayak lampu gitu. Misalkan kita menekan button on ini maka akan menyala gitu. Nah, di activity main ini ya, kita bisa lihat tampilannya terlebih dahulu. Nah, saya menggunakan linear layout ya. Linear layout dengan image view-nya nanti ada gambar ya. Ini tuh gambar lampu gitu. Nah, ada button dengan ID-nya button 1, teksnya on ya, ini dengan warnanya biru gitu. Button 2 berarti ada, misalkan kalau kita tekan on ini nanti yang muncul itu button 2 jadi warna merah gitu, berubah dengan tulisan off. Nah, ini kan untuk mengatur tampilan ya. Nah, untuk mengatur programnya atau perintahnya atau untuk activity-nya, nah kita digunakan main activity ini. Nah, di sini kita inisialisasikan ya variabelnya, ada image view, ada button gitu, hanya 2 ini berarti. Nah, kemudian di sini find view by ID ini untuk mengambil ID ya dari ini, dari activity main, image view, gambar, button 1, btn 1, btn 2. Nah, ini untuk mengambil sumber ini. Nah, kemudian untuk perintahnya di sini nih, ketika kita mengklik set on click listener ya, button 1, nah maka akan ditampilkan drawable on. Nah, ketika kita button 1 kan tadi on ya, button 1 di sini on. Nah, ketika kita mengklik button 1, kita akan ditampilkan dengan, nah ini get drawable. Kenapa di sini ada get drawable? Karena kita mengambil datanya dari drawable ini. Nah, drawable on ini adalah sebuah gambar ya, sebuah gambar lampu nyala gitu. Nah, tetapi setelah kita mengklik button 1 kan button 2 visible ya di sini, berarti jadi tampil. Nah, jadi selanjutnya kita mengklik button 2 gitu. Button 2 kita klik akan menampilkan gambar off gitu, lampu off, karena kan button 2 tadi off ya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita running ya. Nah, di sini Gradle will running ya. Kita tunggu. Jadi fungsi menyinggung sedikit ya, fungsi Gradle ini untuk membuild atau mengcompile aplikasi kita sebelum dijalankan gitu. Ketika kita menjalankan aplikasinya gitu, akan merunning Gradle build-nya dulu. Jadi misalkan kita tidak sesuai atau ada error di Gradle-nya, maka aplikasi itu tidak akan berjalan. Kita tunggu, sedang menginstal ya. Nah, ini tampilan awalnya gitu sangat sederhana dan simple ya. Ini gambar kita dapatkan dari result ini ya, drawable on sama off gitu. Nah, untuk tombol ini ya, lingkaran ini kita buat
kita buat di drivable juga dengan nama on off XML ya. Nah, untuk isinya hanya seperti ini. Kita menggunakan save ya. Ini nggak bisa. Nah, untuk isinya save karena bentuk tombolnya itu oval itu. Nah, coba kita klik ya tombol on-nya. Nah, maka akan menyala gitu, atau akan berubah gambar lah ke off gitu, ke on. Selanjutnya misalkan kita off, maka nah on, ini off gitu, on off. Itulah contoh program sederhana ya yang kita buat. Sekian yang dapat saya jelaskan ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.